Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Spreadsheet. Di sini kami akan memberikan tutorial bagaimana menyelesaikan Satu soal siklus akuntansi. menggunakan rumus spreadsheet. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa. Nama saya Wanda Hamidah. Nama saya Putri Tiara Wulandari. Ya, langsung saja dibuka di Microsoft Excel. Pertama, kita buka Microsoft aplikasi Excel. Ya. Nah, di sini kami telah menyediakan tabel perkiraan. Tabel perkiraan adalah tabel yang memuat tentang nomor akun dan nama akun. Nah, di sini telah kami buat sebelumnya akun-akun yang akan digunakan. Kemudian langkah pertama adalah membuat neraca saldo. Iya, kenapa? Karena di soal di sini langsung diminta dari neraca saldo, tidak diminta dari jurnal umum. Jadi kami hanya membuat neraca saldo, jurnal penyesuaian, sampai laporan keuangan. Langsung saja, Kita neraca saldo, nama perusahaannya itu Cleaning Service Petro Jakarta. Neraca saldo periode 31 Desember 2004. Nah, setelah itu kita blok kemudian kita Merger. pilih merge across karena yang akan kita merge and center itu ada beberapa baris. Jadi tidak semuanya di merger, hanya per baris. Nah, seperti ini. Setelah itu kita mulai membuat tabel, Ya. yaitu yang terdiri dari Nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Cukup 4 kolom. Nah, setelah itu kita rapihkan per kolomnya. Menyesuaikan saja ya, tidak perlu banyak nama. Di sini adalah Nomor akun. nomor akun. Di sini nama akun. Ya. Ini debit. Ya, salah. Kredit. Ini kredit. Bisa di Kita blok terus Ya. kita rata tengah. Nah, setelah itu kita langsung masukkan aja nomor akunnya. Nah, di sini kita langsung aja ngopi dari tabel perkiraan supaya cepet juga. Nah, tinggal copy aja. Jadi tinggal di sini ada. Kemudian kita langsung masukkan nominal yang ada di neraca saldo. Ya. Nah, sebelumnya kita udah dapat soalnya. Nah, ini adalah soal yang diisi. Jadi, ini adalah data-data neraca saldo. Neraca saldo Cleaning Service Petro Jakarta. Di sini udah ada nama akun, di sini udah ada neraca saldonya. Dan kita tinggal disuruh untuk membuat jurnal penyesuaian Sampai laporan Keuangan. Jadi data-datanya udah ada di sini. Ya. Asli. Debit 11.600.000. Nah, kita masukin dulu ke dalam rupiah. Berapa? 11.600.000. 24 juta, 13 juta,
48 juta, 72 juta, kredit 8 juta 400, 70 juta, kosong, 50 juta, triple, debit 1 juta, ITR kosong, pendapatan jasa kredit 55 juta 810.000. Beban gaji 13 juta di debit. debit, 500.000, Pencet kenapa? Mana sih? Terus 500.000 lagi itu 5 juta, 500.000 atau 5 juta. $550.000, Kebenar. Ternyata sih. Terus 560.000, dan ke bawah kosong. Tinggal di total. kemudian kita masukkan sini satu lagi Untuk kolom total ya. kolom total. Nah, cara untuk mentotalnya yaitu Menggunakan rumus autosum atau kita tulis aja sama dengan sum kurung ini tinggal blok, bisa dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas sama saja. ini, kemudian enter. Setelah itu kita geser ke pinggiran. Ya. Nah, dan hasilnya akan Balance atau seimbang. 184.210.000. Pas ya. Nah, Pas. Nah, setelah itu kita masuk ke Jurnal jurnal penyesuaian. penyesuaian. nih cara membuat jurnal penyesuaian. Cara membuat jurnal penyesuaian sama seperti jurnal umum. Pertama, bikin kolomnya ya, namanya AJP. Bisa di di copy ya, buat ininya, buat kopnya, biar nggak makan waktu lama. Setelah itu ada nama-namanya itu tanggal 2, keterangan 2, indeks, rep, debit, kredit. Jadi dari A sampai ke J ke bawah. Nah, segitu. All border. Setelah itu kita rapikan ya. Di merger dari A dan B, kasih nama tanggal. Dari C dan D di merger juga, keterangan. Rep, indeks, debit, kredit. Nah, setelah itu tinggal dirapikan di rata tengah, di bold.
mungkin agak sedikit lolak karena komputernya ya. Setelah di sini di filter nanti dari tang. Nah, kita rapikan ininya dulu ya. Kok dibuang? Seperti tadi caranya sama. Nah, setelah itu dari tanggal sampai ke debit kredit di filter. Caranya klik kanan, filter, value. Nah, seperti ini. Setelah itu kita langsung lanjut ke soal penyesuaian. Nah, setelah itu ini ada data penyesuaian nih dari data per tanggal 31 Desember 2004, yaitu sebagai berikut. Jadi yang nomor 1 itu nilai perlengkapan pada akhir tahun ditaksir sebesar 5 juta. Kita lihat kembali di neraca saldo bahwa perlengkapan itu pada bulan Desember 13 juta, tetapi ditaksir 5 juta. Jadi dikurangi 13 juta dikurangi 5 juta berarti sisa 8 juta. Nah, akun yang tersangkut yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan. Setelah itu kita isi dulu tanggal 31. Kita rumusnya itu sama seperti jurnal umum. Karena kita di sini tidak membuat jurnal umum, kita tulis lagi rumusnya. Sama dengan if buka kurung and buka kurung lagi, not buka kurung lagi syarat kolom Debit. debit sama dengan tanda kutip 2 titik koma. Ini pakai titik koma. kurung koma kok masih lesung? Nah lo gak jalan-jalan dari tadi. Ya udah Jing. Rumusnya itu sama dengan if kurung buka n kurung buka lagi not kurung buka sorot sorot kolom debit sama dengan tanda kutip 2 sama dengan tanda kutip 2 kurung tutup titik koma, ini kolom kredit sama dengan titik 2 tanda kutip 2 titik koma, fill up kurung buka kolom ref ya ada di E6 titik koma, sorot tabel perkiraan dari K sampai ke beban penyusutan peralatan. Kita absolutkan dulu ke F4 titik koma 2 titik koma false kurung tutup titik koma tanda kutip 2 dan kurung tutup lagi. Nah, mengapa 0? Karena mengapa tidak ada hasilnya? Karena repnya itu belum diisi. Ref dan kolom debit kreditnya belum diisi. Ya, kita tulis dulu ya. Tadi bilang kan akun yang tersangkut itu beban perlengkapan pada perlengkapan. Coba. Jadi di sini kita lihat di neraca saldo beban perlengkapan itu nomor akunnya 556. Ya, 556 dengan jumlah debit 8 juta. Yakni 13 juta dikurang 5 juta. Nah, Maka akan muncul di debit 8 juta. Nah, setelah ini kita bisa tarik ke bawah ya. karena menggunakan rumus yang sama. Ya.
Ini juga bisa ditarik. Kenapa ini udah ada isinya kan tadi ditarik dari ini cek ke D bisa. Sama rumusnya ini juga tinggal ditarik ke bawah. Akun perlengkapan bisa disorot nomornya. Akun perlengkapan itu 113 dan dikredit 8 juta. Mengapa ini di situ terdapat NA? NA? Karena Karena kita harus menggantinya dulu, yakni dari debit harusnya diganti ke kredit dulu. Nah, sudah terlihat ya bahwa perlengkapan pada perlengkapan 8 juta. Setelah itu kita masuk ke yang B sama tanggalnya. Ya. Dibaca Put soal penyesuaiannya. B. Nomor 2 itu sewa gedung dibayar di muka sebesar 48 juta untuk 1 tahun terhitung sejak bulan Oktober 2004. Jadi akun yang tersangkut itu beban sewa gedung pada sewa dibayar di muka. Ya. 48 juta dari sewa dibayar di muka di neraca saldo Ya. dalam 1 tahun. Tapi yang dihitung itu dari bulan Oktober. Oktober, November, Desember itu 3 bulan. Jadi 48 juta dibagi 12 itu Dari untuk 1 tahun. ya untuk 1 tahun dan dikali 3 bulan. Hasilnya itu 12 juta. Mengapa 48 juta dibagi 12 dapat 4 juta dan dikali 3 dapat 12 juta. Jadi yang tadi akunnya itu beban sewa gedung pada sewa dibayar di muka. ya beban sewa gedung akunnya 55 Beban sewa gedung 557. 557 Sewa dibayar di muka 116. 116. Nah, kenapa tidak ada? Karena belum di ini. Nah, setelah itu kita masuk ke yang C. Bacain Put nomor C. Beban penyusutan peralatan sampai akhir tahun sebesar 1.200.000. Jadi akun yang tersangkut itu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Di sini akumulasi penyusutan peralatan itu 8.400.000 di dalam neraca saldo. Ya. Jadi ini tinggal ditulis aja, tidak berpengaruh. iya, Beban penyusutan peralatan akunnya berapa Put? beban penyusutan peralatan 558. Ada akumulasi 123 1, 2, 3 sebesar 1.200.000. 1, 2, 3. Terakhir itu yang D Put, bacain. Yang B, gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar 1 juta. Jadi akun yang tersangkut itu beban gaji sama utang gaji. Beban gaji di sini pada nomor akun 551 dan utang gaji 222. Untuk nomor akun beban gaji berapa Put? 551. 551 pada Utang gaji itu 222. 222. Nah, kenapa tidak ada? Karena belum. Nominalnya berapa Putri? 1 juta. Nah, setelah itu selesai, kita tinggal di total. Total bisa di mana saja bisa. Apa perlu di total Putri? Total Di total ya. Lihat dulu. Total itu sama seperti tadi, menggunakan bisa auto sum atau bisa diketik sama dengan sum buka kurung
disorot, diblok dari atas ke bawah, dari bawah ke atas juga bisa. Kurung enter. Nah, bisa ditarik. Nah, hasilnya akan sama. Setelah itu kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu pembuatan laca lajur. atau worksheet. Ya. Kita buat dulu kolomnya. Nah, kalau kolom Apa gara-gara kebanyakan masuk akun? kopnya bisa di copy dari AJP biar mudah. Ctrl-V. Nah, tinggal diganti jurnal penyesuaian menjadi worksheet atau neraca lajur. Nah, di sini neraca lajur itu yang tersangkut pertama nomor akun, nama akun, NS AJP, NS 2 kolom, AJP 2 kolom, nah NSSD, LR, dan neraca. Mengapa disisakan 2 kolom itu? Karena untuk debit dan kreditnya. Setelah itu tinggal di all border, di all border. Setelah itu tinggal dirapihkan. Kolom A656 itu di merger. Lihat yang ini. Ya, kita rapikan nama akun di merger dari 5 dan 6 Tapi yang minta foto kan. di rata tengah. Tadinya Putri terus nggak dibahas-bahas, ya udah S Putri juga unfollow di aja. merger. Nggak di read. Nah, ini di debit, Dan itu dia ngomong kredit, deh apa udah debit, kredit, debit, kredit, debit, kredit, debit, kredit. Nah, tinggal dirapikan yang atas aja. Merger. SSD sama neraca terakhir. Nah, setelah beres kita rapikan terlebih dahulu kopnya biar rapi. Nah, setelah beres, kita langsung masukin data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. kita copy aja biar cepet. Dari neraca saldo nomor akunnya. Nah, di copy, pindahkan ke neraca lajur. Setelah itu nama akunnya kita copy seperti yang tadi di neraca saldo.
Nah, setelah itu kita masukkan ke nominalnya dari neraca saldo, debit dan kreditnya. Tinggal diblok saja. Nah, kenapa itu XX kurang pagar? Iya, tanda pagar karena kolomnya itu kurang besar. Harusnya menyesuaikan. Nah, setelah NS-nya dimasukkan, kita masukkan soal dari AJP tadi hasilnya. Apa aja nomor akun-akunnya. Nah, beban perlengkapan pada perlengkapan. Memasukkannya itu tidak bisa seperti tadi, jadi kita harus satu-satu ya. Dari AJP nih, dari buku, dari bahan perlengkapan di copy sama perlengkapan, beban perlengkapan di debit ya, dan perlengkapan di kredit. Nah, tanda pagar, nah tinggal diperbesar. Setelah itu kita lihat lagi kembali ke AJP, beban sewa gedung pada sewa dibayar di muka. Beban sewa gedung pada sewa dibayar di muka di kredit. Nah, setelah itu kita ke AJP kembali, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan. Karena ini belum di merge, belum di all border, kita all border terlebih dahulu biar rapi. Nah, setelah itu kita masuk ke AJP kembali terakhir, beban gaji pada utang gaji. Di debit beban gaji dan di kredit utang gaji. Setelah itu kita harus membuat kolom lagi. Nah, di all border kembali kita jumlah dulu ya, tadi lupa kenapa tidak dijumlah, harusnya dijumlah. Sum sama dengan sum ke kurung di blok ya, dari bawah atas bisa, dari atas ke bawah bisa. Nah, di enter bisa ditarik. Nah, jumlahnya harus sama dengan neraca saldo yang tadi tuh, jumlahnya sama. Setelah itu kita jumlah yang ayat jumlah penyesuaian sama dengan sum buka kurung
tinggal digeser, tarik. Nah, jumlahnya sama. Kita blok dulu, belum diubah menjadi rupiah ini. Nah, setelah itu kita masuk ke kolom NSSD. Jadi NSSD itu fungsinya buat neraca saldo setelah disesuaikan antara NS dan AJP. Nah, kita bisa menggunakan rumusnya. Rumusnya sama dengan salah. Rumusnya sama dengan if buka kurung 2 NS debit ditambah AJP debit ditutup dikurangi buka kurung NS kredit ditambah AJP kredit tutup kurung enter. di dikurangi debit NS ditambah AJP debit AJP debit kurung 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 buka buka kurung NS kredit NS kredit ditambah NS AJP AJP kredit kredit kurung tutup kurung tutup Nah, rumus NSSD itu sama dengan if buka kurung sorot NS debit tambah AJP debit lebih dari sorot NS kredit ditambah AJP kredit titik koma buka kurung NS debit ditambah AJP debit tutup kurung dikurangi buka kurung NS kredit ditambah AJP kredit tutup kurung titik koma 0 tutup kurung tinggal di enter. Nah, hasilnya seperti itu, tinggal ditarik tarik ke bawah dari ke bawah bisa, ke pinggir bisa, terus jangan sampai sini aja nih. Ini, terus nah setelah itu tinggal dari atas bisa ke kreditin. Nah, iya gitu. Nah, tinggal tarik ke bawah. Nah, setelah itu di blok dulu dari NSSD debit dan kredit kita pindahkan ke rupiah. Nah, setelah dipindahkan ke dalam rupiah, kita tinggal padahal mah langsung aja blok dari sini ke sini biar langsung rupiah ya. Di jumlah sama dengan buka kurung
bisa ditarik juga. Lagi cinta-cintanya sama ini. Nah, setelah itu kita akan masuk ke laporan laba rugi. Sebelumnya kita masukkan dulu rumus ke kolom debit, yaitu rumusnya sama dengan if kurung buka or kurung buka left kurung buka A7 itu dari nomor akun, titik koma nomor akun titik koma tanda kutip satu itu untuk nama akun itu yang menunjukkan kas titik tanda kutip terus kurung tutup sama tanda kutip 4 itu kan laba rugi itu kan pendapatan sama beban. Jadi kita masukkan nomor akun yaitu 4 dan 5 titik koma lagi left kurung buka A7, masukkan lagi nomor akunnya titik koma 1 kurung tutup sama dengan tanda kutip 5 itu dapat dari nomor akun beban kurung buka titik koma G7 terdapat dari NSD debit titik koma 0 kurung tutup. Karena menggunakan rumus yang sama, kita tarik aja ke bawah. Dan ini adalah rumus laba rugi kolom kredit. Rumusnya sama dengan if kurung buka or kurung buka left kurung buka A7 nomor akun titik koma tanda kutip 1 tanda kutip menunjukkan nomor akun kas kurung tutup sama dengan tanda kutip 5 tanda kutip itu dapat dari nomor akun beban nama akun beban yang nomor akunnya 5 titik koma left kurung buka A7 nomor akun titik koma 1 kurung tutup sama dengan tanda kutip 4 tanda kutip lagi 4 dapat dari nomor akun pendapatan jasa kurung tutup sama dengan tanda kutip titik 2 H7 dapat dari NSSD kredit titik koma 0 kurung tutup. Lalu kita tarik ke bawah. Sekarang kita akan mengisi kolom neraca. Di sini kita harus memasukkan rumus di kolom debit sama dengan if or left dalam kurung nomor akun nomor akun jadi koma 1 itu artinya menunjukkan bahwa kita menginginkan nomor akun yang sebelah kiri huruf pertama, kemudian titik koma 1
sini menunjukkan bahwa kita menginginkan akun nomor 1, yaitu akun harta. Kemudian titik koma left nomor akun Udah buka korong. Lagi satu. Wah, bukannya udah langsung. enggak bisa. Apa lagi? Left titik koma 1 Ih, nomor akun. tutup kurung titik koma sama dengan titik koma 2 tutup koma tanda kutip Ya. titik koma left titik koma gimana gimana bilangnya Ya kali sih. kita masukkan rumusnya sama dengan if or Buka kurung. left buka kurung nomor akun titik koma 1 tutup kurung sama dengan kutip 2 1 kutip angka 1 di sini menunjukkan left dalam kurung A7 di koma 1 itu menunjukkan bahwa kita menginginkan huruf paling kiri nomor ke-1 yaitu angka 1 yang termasuk ke dalam harta. Sama dengan 1 itu menunjukkan bahwa kita menginginkan huruf pertama paling sebelah kiri itu akun harta. Titik koma left dalam kurung nomor akun titik koma 1 titik koma 1 tutup kurung sama dengan tanda kutip 2 tanda kutip titik koma left dalam kurung nomor akun titik koma 1 tutup kurung sama dengan kutip 3 tutup kutip tutup kurung titik koma klik neraca saldo setelah disesuaikan di kolom debit titik koma 0 tutup kurung kemudian enter. Nah, akan muncul akun yang termasuk ke dalam harta yaitu kas. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, itu hasilnya sudah ada. Kemudian kalau kita langsung aja copy dari kolom debit ke kolom kredit karena rumusnya hampir sama. Kemudian kita ubah Kita ganti adalah B7 menjadi A7. Maka akan muncul hasilnya seperti ini.
Di sini kita akan mentotalkan hasil dari laba. Rumusnya memakai sum. Kita jumlahkan dari jumlah kredit dikurangi jumlah debit. Jika beban lebih besar daripada pendapatan, maka perusahaan itu akan mengalami kerugian. Namun di sini pendapatan lebih besar daripada beban, jadi perusahaan itu mengalami laba atau untung. Untungnya itu 19 juta. Kita akan menjumlahkan hasil dari neraca. Sama aja kayak tadi, sama kayak laba rugi. Kita akan menghasilkan jumlah dari neraca, yaitu sama dengan kolom debit dikurangi kolom kredit, dan hasilnya akan balance dengan laba atau rugi. Jadi seperti itulah cara pengerjaan neraca lacur dalam spreadsheet. Kita akan merapikan dulu garis-garisnya. Ini jumlahnya lumayan. Sama aja atau Kita rapikan dengan menggunakan outside border. Karena ini udah dijumlah, jadi kita garis bawahi dengan menggunakan bottom. Mana sih? Bottom double border. Nah, itu tadi bagaimana cara mengerjakan
neraca lajur. Nah, ini dia hasil neraca lajur yang tadi udah dikerjain. Hasilnya semuanya sama, balance. Kemudian tahap selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan yang diawali dengan laporan perubahan modal. L garis miring R. Laporan laba rugi. L garis miring R. Nah, setelah itu kita bikin kopnya, yaitu kita bisa copy aja dari sini. Kita ubah laporan laba rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2004. Nah, yang ada pada laporan laba rugi ini adalah pendapatan dan beban. Kemudian kita masukkan pendapatan. Untuk membuat laporan laba rugi, data-datanya kita ambil dari neraca lajur yang telah dibuat. Untuk pendapatan kita gambarin sama dengan kita pindahkan semua akun pendapatan yang ada pada neraca lajur. Nah, di sini akun pendapatan hanya ada satu, yaitu pendapatan jasa. Kemudian kita klik pendapatan jasa, enter, maka akan muncul pendapatan jasa. Kemudian kita masukkan jumlah atau total pendapatan jasa, misalnya sama dengan neraca lajur. Nah, karena kita membuat laporan laba rugi dan laporan laba rugi ini terdapat pada neraca lajur di kolom laba rugi. Nah, di sini ini kita klik pendapatan jasa. Nah, ini enter. Nah, setelah itu kita langsung membuat total atau jumlah. Jumlah. Setelah itu baru kita masukkan akun beban. Nah, di akun beban-beban ini kita masukkan semua akun beban yang ada di neraca lajur. Di sini dimulai dari beban gaji hingga beban penyusutan peralatan. Kita tinggal tarik sampai beban penyusutan peralatan. Kita masukkan
jumlah-jumlahnya sama dengan yang ada pada laporan laba rugi atau rugi laba. Seperti ini. Kemudian sama kita jumlah di sini. Oke, menggunakan sama dengan min sum. Kenapa kita menggunakan min? Karena ketika di jumlah jumlah pendapatan akan dikurangi dengan jumlah beban. Bentar. Nah, setelah itu kita tulis di sini laba bersih kita beri. Kemudian kita total. Dan hasilnya adalah 19 juta. Sama seperti total yang ada pada neraca lajur. Laba yaitu 19 juta. Kemudian kita blok semuanya. Lalu kita border. Kita pilih outside border. Maka akan menjadi seperti ini. Setelah ini, kita akan membuat laporan perubahan modal. Kita copy, kita ganti menjadi laporan perubahan modal. Yang terdapat pada laporan perubahan modal yaitu modal awal. Kita masukkan jumlah modal awal yang ada pada neraca lajur. Nah, modal fitrah, modal awal fitrah Rp50 juta. Kemudian kita masukkan di sini prive fitrah. Nah, masukkan ini sama dengan min prive fitrah yaitu 1 juta. Kenapa kita menggunakan min? Karena modal awal akan dikurangi prive fitrah dan akan ditambahkan laba bersih. Jadi laporan laba rugi di sini kita akan buat modal akhir. Caranya kita auto sum, enter. Jadi modal akhir fitrah adalah
68 juta yang berasal dari modal awal dikurangi free dan ditambah laba bersih. Seperti ini. Laporan perubahan modal sudah selesai. Kemudian kita akan membuat neraca. Kita copy code-nya. Kita ganti jadi neraca. Nah, yang ada pada neraca ini adalah pasiva dan aktiva. Kita tulis aktiva. Aktiva itu adalah harta yang terdiri dari harta lancar dan harta tetap. Nah, yang termasuk dalam aktiva ini adalah kita lihat dari neraca lajur yang termasuk kembali lagi kita tulis di sini aktiva lancar. Aktiva lancar itu terdiri dari kita lihat di neraca lajur. Aktiva lancar itu kas, piutang, perlengkapan, dan sewa dibayar di muka. Itu termasuk piutang, itu termasuk harta lancar. Kita tarik. Kemudian kita masukkan totalnya di sini. Yang ada pada kolom neraca. Kolom neraca. Kemudian kita tarik seperti ini. Kemudian di sini ada aktiva tetap. Aktiva tetap itu terdiri dari peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Kita masukkan jumlahnya yang ada pada neraca. Kemudian kita masukkan akumulasi penyusutan peralatan itu karena dia ada di kredit, maka kita gunakan min. Sama dengan min, kita ke neraca lajur, akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian kita totalkan semuanya. Kita sum. Hasilnya adalah 139 juta. Kemudian
kita masukkan pasiva. Pasiva itu terdiri dari kewajiban atau hutang. Kita masukkan semua hutang yang ada di neraca lajur. Di sini hutangnya terdiri dari hutang usaha dan hutang gaji. Hutang gaji. Masukkan jumlahnya sama dengan neraca lajur Nah, kemudian yang kedua adalah modal. Modal yang dimasukkan adalah modal akhir. Atau kita langsung aja ke laporan perubahan modal. Modal akhir. Supaya sama kita ganti aja. Kita masukkan totalnya. Kemudian kita jumlahkan. Dan hasilnya akan sama atau balance. Setelah kita membuat neraca, di sini kita tidak menggunakan laporan arus kas karena kita tidak membuat jurnal umum dan juga buku besar. Jadi kita akan langsung membuat jurnal penutup. Cara membuat jurnal penutup adalah kita more of copy dari ayat jurnal penyesuaian. Kita more of copy, move to end, create a copy, oke. Setelah itu ada di sini. Kemudian kita ganti jadi JP atau jurnal penutup. Nah, di sini kita akan membuat jurnal penutup. Ini masih jurnal penyesuaian, kita ubah menjadi jurnal penutup. Jurnal penutup ini dibuat untuk menutup semua akun-akun, yaitu akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi, dan akun preferred. Akun modal dan preferred. Nah, sini kita langsung aja karena kita akan menutup semua akun beban. Jadi kita tidak perlu memasukkan rumus-rumus lagi karena rumusnya sudah tersedia. Kita hanya perlu mengganti referensi. Sini kita akan menutup akun pendapatan. Kita masukin aja 441 pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi, yaitu 330 di 333. Ikhtisar laba rugi 333. Debit dan kredit. Nah, kita di sini lihat di neraca.
lihat di laporan laba rugi. Di sini pendapatannya 55.810.000. Maka kita tulis 55.810.000. Itu. Dan yang kedua adalah kita akan menutup semua akun beban. Maka kita masukkan ikhtisar laba rugi 333 pada semua akun beban. Ini kita tinggal LTIR untuk menambahkan kolom dan baris. Tarik aja ke bawah. Nah, ya 33 pada semua akun beban, yaitu beban gaji 511, 512, 552, 551, 552, 553, 554, 556, 557, dan 558. Kita hapus total-totalnya. Kita masukkan semua beban yang ada pada laporan laba rugi. Dimulai dari beban gaji. Ciri sejarahnya akuntabilitas Bu. Ya, tarik aja sampai ke bawah, akan muncul. Kemudian kita sama aja. Setelah itu, ini kita tarik ke bawah. Kita akan menutup akun ikhtisar laba rugi dengan memasukkan ikhtisar laba rugi pada modal pengki modal fitroh. Jumlahnya yaitu sebanyak ikhtisar laba rugi yang didapat dari laporan perubahan modal atau bisa dari laporan laba rugi. Kita ambil yang laba bersih 333. Pindahkan saja. Nah, setelah itu kita akan menutup akun Free dengan memasukkan free fitroh 332 pada modal fitroh 331. Jumlahnya itu sebanyak free yang ada pada laporan perubahan modal. Ini tulis saja di sini 1 juta. Ini bisa di delete. Maka
Totalnya adalah Rp112.620.000. Ini hasilnya akan balance. Ini kita sudah membuat jurnal penutup. Kemudian setelah ini kita akan membuat buku besar setelah penutupan. Kita akan membuat buku besar setelah penutupan. Nah, caranya adalah kita mark copy dari jurnal penutup, kemudian kita map to end. Oke. Nah, setelah itu kita tambahkan row dengan cara ALTIR. Kalian bisa langsung aja F4, tapi karena ini memang nggak bisa di F4, jadi kita harus memasukkannya dengan cara ALTIR. Untuk membuat buku besar setelah penutupan, caranya kita harus memasukkan, ini kita masukkan 31 semuanya sampai ke bawah. Kita masukkan tanggal 31, masuk 31. Ini kita nggak usah di bold, jadi kita unbold. Kita bisa langsung copy dari neraca sebelum neraca lajur, neraca saldo sebelum neraca lajur. Kita masukin semua akun neraca saldo. Kita copy, kemudian kita paste. Ini kurang banyak, jadi kita harus menambah row lagi. Memang perkiraannya banyak. Kita copy, kemudian kita paste. Di referensi juga. Sama, kita copy, kemudian paste. Nah, setelah memasukkan jurnal neraca saldo, kita juga harus memasukkan jurnal penyesuaian ke dalam untuk membuat buku besar ini. Caranya sama, kita tinggal paste dari jurnal penyesuaian. Kita copy aja, terus kita paste ke jurnal penutup. Atau yang kita copy itu untuk jurnal penyesuaian karena menggunakan rumus, jadi kita copy-nya adalah referensinya.
Kemudian masukkan jumlahnya. Baru kita copy dari sini. Nah, ini terlalu lebih kolomnya, kita delete aja. Kita delete. Setelah itu kita totalkan semuanya. Enter. Maka hasilnya akan sama atau balance. Setelah itu kita mulai membuat buku besar. Sebelumnya kita klik di referensi, kemudian kita klik satu, maka akan muncul akun kas. Kemudian kita tambahkan lagi kolom untuk kolom total atau jumlah. Kita total semuanya. Ini satu, jadi totalnya 11.600.000. Kita ganti dulu ininya, kopnya menjadi buku besar setelah penutupan. Di sini nama akun, di sini nomor akun, kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP ke akun perkiraan. Kita blok semuanya. F4. Koma 2, koma 0. Ulangi. Tabel perkiraan. Di F4. Akan muncul akun kas. Setelah itu kita ganti namanya BB1 atau 111. Nah, kita tinggal more of copy aja dari sini. More to end, kita copy. Oke. Nah, ini kita delete aja. Gunakan. Sebelumnya kita ganti dulu ininya menjadi 1120. Ini kita ganti 1120. 12 maksudnya. Ini juga kita ganti menjadi 112.
Nah, setelah itu kita membuat kolom baru. Nah, di sini kita membuat kolom saldo. Setelah di subtotal, kemudian kita jumlahkan sama dengan debit kurangi kredit, enter. Nah, hasilnya seperti itu. Kemudian kita more of copy, move to end, create a copy, oke. Nah, indeksnya kita ganti menjadi 112. Ini juga kita ganti nama dulu menjadi 111 dalam kurung 1. 112 dalam kurung 1. Kita subtotal. Kita ganti ininya menjadi setelah itu kita lakukan sampai selesai.
kita lakukan semua ini cara berulang-ulang hingga akun-akunnya selesai semua dimasukkan. So finally dikirim gak sih? Kurang simpen dulu guys. Hmm? Terus ini cuma ibu mas channel. Minta WA ibu gitu. Baca. Itu akan dua. Pas gue lihat di pentas aku di sini. Ay, kalau misalnya si ibu ngasih tahu itu dari mana? Pas kita Nah, di sini akun Ikhtisal Abalogi bernilai 0 karena semua akun Ikhtisal Abalogi telah ditutup. Akun Trip bernilai 0. Di sini akun beban juga menjadi 0 karena semua akun beban telah ditutup.
cocok mana? Warna yang bikin yang saldo. Kok dia dimana gitu? Berapa jam yang bikin? Waduh, udah tamat belum? Boleh orang yang kehalang belum terbiasa. Habis yasin bisa deh yasin. Lewat. Semua akun telah selesai. Sekarang kita akan membuat neraca saldo. Kita more of copy aja dari neraca saldo awal. Nah, neraca saldo setelah penutupan. Kita hapus. Kita masukkan rumus-rumusnya. Sama dengan if dalam kurung ke nomor akun yang dituju, klik saldo titik besar sama dengan 0 titik koma, klik lagi, jangan lupa di F4 menjadi F4. Tarik ke bawah. Kita tinggal mengganti nomor akunnya saja. Kemudian 122. Akumulasi penjualan pelatihan mau kredit ya? Ini adalah akun-akun yang
kredit. Jadi kita tinggal copy, paste, delete. Kita tinggal ganti rumus yang ini saja. Jadi lebih kecil sama dengan 0. In if. Nah, kita ganti nomor akunnya. 1, 2, 3, 4. Tarik ke bawah. 2, 1, 1. Ini tadi salah memberikan nomor, harusnya 221. Lebih kecil ini. Benar. Beneran. Kemudian kita ke brief. Tiga 332 ya.
551. Sudah lelah. Nah, dan sekarang hasilnya sudah balance. Itu tadi cara pengerjaan. Si Putri tidur, baik. Tapi aku udah SD. Ayo berarti mau nih. Wah, guling-guling aing geus Putri. Aduh, kalau SD na bantuan Nisa. Dan saya biasa aja kan, soalnya tinggal Orang salat orang menutup Cak. Jadi itu tadi bagaimana cara membuat laporan keuangan. Sekarang kita sudah selesai membuat satu siklus akuntansi. Nah, jadi itu tadi bagaimana tutorial menyelesaikan Satu siklus akuntansi dari perusahaan cleaning service Metro menggunakan Jakarta menggunakan rumus PITC. ya. Nah, setelah itu kita bisa close atau bisa save. Kita save dulu. Nah, kemudian kita close. Sudah selesai. Jadi itulah satu siklus akuntansi yang kami kerjakan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.